Swastiastu. Selamat siang anak-anakku kelas 7 SMP semuanya ya. Kita berjumpa di pembelajaran kita yang perdana kali ini ya. Kita akan bertemu di pembelajaran kita Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 7 ya. Yang mengajar adalah Ibu Made, nih Made Cahyani nama Bu Made ya. Jadi Ibu adalah guru agama Hindu di SMP. Hari ini materi yang Ibu kenalkan sama kalian adalah tentang Kitab Suci Weda. Anak-anakku, ya Ibu ucapkan selamat bergabung, selamat datang di kelas SMP. Ya, kalian sebelumnya kan ada di kelas SD. Nah sekarang sudah lulus di SD, kalian sudah menjadi siswa SMP. Ya Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung di wadah sekolah SMP. Semoga nanti kalian bisa sukses mengenyam pendidikan di SMP ini. Ya, anak-anakku, kita masih berada pada situasi COVID-19 atau coronavirus. Maka dari itu proses pembelajaran kita lakukan secara virtual, ya. Kita lakukan secara virtual atau kita lakukan secara daring karena untuk pembelajaran tatap muka tidak mungkin kita lakukan pada saat ini ya, karena kita ketahui bersama bahwa kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Untuk itu anak-anak, ya Ibu selalu sarankan kepada kalian semuanya ya untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga diri dengan baik ya. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian kalau pergi kemanapun saja, jangan lupa membawa hand sanitizer. Kemudian istirahat yang cukup ya, dengan tidur, dan tidak kalah pentingnya lagi makan makanan yang bergizi supaya nanti kita bisa terhindar dari yang namanya wabah COVID-19 karena ini sangat berbahaya sekali ya COVID-19 ini ya. Baik anak-anak ya, hari ini kita akan membahas tentang materi Kitab Suci Weda. Untuk itu sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi Kitab Suci Weda, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran hari ini mendapatkan kelancaran ya. Ambil sikap asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yunamah Swaha. Pranayama. Karosodana. Om Sodamang Swahu. Om Adi Sodamang Swahu. Om Waktra Sudayo Namo Namah. Om Karna Sudayo Namo Namah. Sikap Amustikarana, doa belajar mulai. Om Purwe Jato Brahmano Brahmacari Dharmam Wasana Stapa Soda Tistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Iestam Dewasca Sarwa Amritna Sakama. Om Santi 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 Om. Ya, kita tadi sudah berdoa. Kita mohon kepada Ida Sang Yang Widiwasa supaya proses pembelajaran kita hari ini mendapatkan kelancaran ya. Baik, Ibu akan langsung saja mengupas tentang materi Kitab Suci Weda ya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama ini adalah menjelaskan pengertian Weda, kemudian menjelaskan turunnya wahyu Weda, menyebutkan sabta resi penerima wahyu, menjelaskan resi yang mengelompokkan Weda. Ini untuk sesi yang pertama. Nanti Ibu akan lanjut di video ini pada sesi yang kedua. Ya, supaya nanti Ibu menghasilkan satu video untuk nanti beberapa materi ke depannya ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan saja ke pengertian Weda ya. Kalian tahukah Kitab Suci Weda kan? Sudah tahu semuanya Kitab Suci Weda? Apakah kalian punya Kitab Suci Weda di rumah? Ya, pasti punya ya. Minimal kalian punya Bhagavad Gita. Ya, karena Bhagavad Gita juga merupakan Pancama Weda. Dia juga merupakan intisari dari ajaran Weda yang lebih mudah dipahami oleh umat Hindu semuanya ya. Jadi Ibu sarankan kepada anak-anak semuanya minimal kalian harus memiliki yang namanya Kitab Bhagavad Gita yang disebut dengan Pancama Weda karena di sana isinya intisari tentang ajaran Weda.
Ya, kita lihat kata Weda itu berasal dari bahasa Sanskerta, Nana. Ya, dari kata wit yang artinya ilmu pengetahuan. Nah, tapi tidak semua ilmu pengetahuan itu dapat disebut sebagai Weda. Ya, kenapa? Ya, Weda itu adalah ilmu pengetahuan yang mengandung tuntunan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup atau parawidya. Ya, ada juga ilmu pengetahuan yang mengajarkan kepada kita untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang nantinya kita pergunakan di dalam proses kehidupan sehari-hari. Apakah itu ilmu bahasa, apakah itu ilmu berhitung, ya, apakah itu ilmu seni dan lain sebagainya. Itu bisa nanti kita dapatkan melalui ilmu-ilmu atau materi-materi pembelajaran yang lain. Ya. Baik, bagaimana sejarah turunnya Weda, anak-anak ya? Jadi Weda itu diturunkan oleh Sang Hyang Widiwasa yang bergelar Dewa Brahma atau Dewa Sabda. Nah ini, jadi Sang Hyang Widi lah yang menurunkan Weda. Kepada siapa Weda itu diturunkan? Ya, Sang Hyang Widi menurunkan kitab suci Weda itu kepada Sapta Maharsi. Ya, Sapta Maharsi ini adalah 7 resi sebagai penerima wahyu. Siapa saja 7 resi itu? Ada 7. Yang pertama itu Resi Gret Samada. Beliau menerima ayat-ayat suci Rigveda Mandala 2. Kemudian ada Resi Wiswamitra menerima ayat-ayat suci Rigveda Mandala 2. Ada Resi Wamadewa menerima ayat-ayat suci Rigveda Mandala 4. Kemudian Resi Atri menerima ayat-ayat suci Rigveda Mandala 5. Resi Bharadwaja menerima ayat-ayat suci Weda Mandala 6. Resi Wasista menerima ayat-ayat suci Rigveda Mandala 7. Dan yang terakhir adalah Resi Kanwa menerima ayat-ayat suci Rigveda Mandala 8. Jadi yang diterima oleh Sapta Resi penerima wahyu ini ada 7 resi. Yang diterima adalah dari Mandala 2 sampai Mandala 8. Padahal kita ketahui bersama bahwa mandala yang ada dalam Weda itu ada 10. Mandala 1, 9 dan 10 bagaimana? Nanti akan kita bahas. Yang jelas Sapta Resi ini menerima Wahyu Weda Mandala 2 sampai dengan 8. Ya, kalau Mandala 1, kemudian 9 dan 10 itu ditemukan oleh banyak maharsi. Ya. Nah, kemudian wahyu-wahyu yang diturunkan tadi oleh Sang Hyang Widiwasa kepada Sapta Maharsi itu dikumpulkan dalam satu kitab suci Weda oleh Resi Wyasa. Ya, Resi Wyasa atau biasa kita sebut sebagai Resi Biasa. Ya. Beliau dikenal dengan nama Maharsi Penghimpun. Ya, kenapa dikenal sebagai Maharsi Penghimpun? Karena beliau yang menghimpun kitab suci Weda yang tercecer di mana-mana. Ya, yang tercecer dari resi satu ke resi yang lainnya, kemudian dihimpun oleh Maharsi Wyasa. Ya. Nah, Maharsi Wyasa tidak sendiri anak-anak menyusun Weda, ya, menghimpun Weda. Ya. Maharsi Wyasa ketika beliau menghimpun Weda, beliau dibantu oleh keempat muridnya. Siapa saja 4 muridnya itu? Ada yang pertama tuh Resi Pulaha, yang kedua Resi Jaimini, yang ketiga Resi Waisampayana, dan yang keempat Resi Sumantu. Nah, ini 4 resi yang membantu Resi Wyasa menyusun kitab suci Weda. Ya. Resi Wyasa ini sebagai resi penghimpun. Kenapa? Karena beliau yang menghimpun Weda. Resi Wyasa dikenal juga sebagai Maharsi Krishna Dwipayana Wyasa Dewa. Nah, ini nama-nama lain dari Resi Wyasa. Ada resi penghimpun, Maharsi Krishna Dwipayana Wyasa Dewa atau Resi Biasa. Nah, beliau yang menghimpun kitab suci Weda. Beliau sangat besar sekali jasanya sehingga kita bisa membaca, melihat, memahami, mengenal yang namanya kitab suci Weda seperti sekarang ini karena berkat jasanya Resi Wyasa yang berhasil menghimpun wahyu-wahyu yang tadinya berada
di satu resi dan resi yang lainnya menjadi satu himpunan, yaitu Kitab Suci Weda. Ya, kita akan lanjutkan kepada sesi selanjutnya, yaitu menjelaskan pokok-pokok ajaran Weda, menguraikan sifat-sifat Weda, menguraikan fungsi Weda, mengidentifikasi nilai-nilai Weda. Kita pertama simak dulu pokok-pokok ajaran Weda. Apa saja pokok-pokok ajaran Weda, anak-anak? Kita lihat. Pokok-pokok ajaran Weda di dalamnya berisi tuntunan hidup manusia. Ya, pokok-pokok ajaran Weda ini sangat relevan sepanjang zaman, anak-anak. Jadi ajarannya sangat relevan. Kenapa begitu? Karena ternyata kitab suci Weda yang meskipun dia merupakan kitab suci yang sudah lama, karena dia merupakan kitab suci yang pertama kali muncul di dunia ini. Ya, karena Weda lah yang pertama kali muncul di dunia ini, ya. Ajarannya itu ternyata kalau kita lihat masih sangat relevan sampai saat ini. Maka ajaran Weda ini ajarannya sangat relevan sepanjang zaman, Ibu katakan. Ya. Dan sangat-sangat universal, anak-anak. Ya. Nah, sifat-sifat Weda kalau kita lihat apa saja? Sifat-sifat Weda terdiri dari Anadi Ananta, Apauruseam, fleksibel, universal. Apa maksudnya semua ini? Ya, Anadi Ananta itu artinya apa? Sifat-sifat Weda itu berarti Weda itu tidak berawal dan tidak berakhir. Anadi artinya tidak berawal, Ananta artinya tidak berakhir. Maka jelas di sini Weda itu tidak berawal dan tidak berakhir. Ya. Artinya apa? Ketika alam semesta ini ada, maka Weda itu sudah ada. Ya. Dan nanti ketika alam semesta ini tidak ada pun, maka Weda akan tetap ada karena dia adalah sifatnya Anadi Ananta. Selalu ada sepanjang masa. Apauruseam. Apa artinya Apauruseam, anak-anak? Ya. Apauruseam ini artinya Weda itu tidak dibuat oleh manusia, tetapi diturunkan oleh Sang Hyang Widi melalui Sapta Resi, kemudian itu dihimpun oleh Resi Wiyasa. Jadi jelas di sini bahwa Wahyu Weda itu tidak dibuat oleh manusia, tapi langsung diturunkan oleh Sang Hyang Widiwasa yang bergelar Dewa Sabda atau Dewa Brahma kepada Sapta Maharsi. Nah, kemudian fleksibel. Sifat Weda fleksibel, artinya apa fleksibel? Selalu berjalan di mana Weda itu diterapkan. Artinya dimanapun Weda itu diterapkan bisa berjalan dengan baik. Ya. Ibarat seperti bola karet, dimanapun bola itu digelindingkan, maka tanah itu akan lengket ke sana. Ya. Jadi Weda juga sama. Weda fleksibel, tidak kaku. Dia ada di daerah A misalnya, maka dia akan mengikuti aturan daerah A. Ya. Dia ada di India, maka dia akan menerapkan aturan-aturan yang ada di India. Begitu juga dia ada di Indonesia, maka dia akan mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia. Maka sangat fleksibel, mudah dijalankan, tidak kaku. Ya. Nah, kemudian universal. Apa maksud universal, anak-anak? Universal ini maksudnya berlaku bagi seluruh isi alam semesta. Tidak hanya kepada umat Hindu saja, tetapi seluruh isi alam semesta. Nah, ini sifat-sifat Weda yang perlu kalian ketahui bersama. Selanjutnya ada fungsi Weda, anak-anak. Apa saja fungsi Weda? 1. Weda itu berfungsi sebagai sumber kebenaran. Artinya bagaimana? Bahwa dari Weda lah sumber kebenaran itu muncul. Ya, kita meyakini bahwa di Weda itulah sumber-sumber kebenaran ada. Ya, artinya apa? Tidak ada sesuatu yang jelek di situ. Ya, karena semua sifatnya adalah hukum, pengaturan, kebenaran sejati. Nah, fungsi Weda yang kedua itu sebagai sumber etika dan tingkah laku. Maka ketika kita bertingkah laku, maka sumbernya itu adalah Weda. Nah, maka dari Weda lah kita jadi paham apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Itu ya. Maka di sini subha karma, asubha karma patut kita pahami bersama.
Yang mana subha karma, perilaku yang baik, yang mana asubha karma, perilaku yang tidak baik, yang tidak patut kita lakukan. Nah, kemudian Weda sebagai kitab suci agama Hindu jelas. Di sini Weda itu sebagai kitab suci agama Hindu. Nah, kemudian Weda juga dipergunakan untuk menuntun umat manusia dalam usaha mencapai kesucian. Jadi seperti tadi penjelasan Bu Made ya, bahwa segala usaha, segala kegiatan, segala bentuk perilaku, apapun yang kita lakukan itu semuanya adalah untuk mencapai kesucian. Ya. Maka tuntunan utamanya di sini adalah Weda. Ya. Kalau nggak ada Weda, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang baik di dunia ini? Ya. Weda juga sebagai sumber ajaran kebenaran sehingga diutamakan oleh umat manusia di dunia. Ya. Karena dalam Weda itu berisi ajaran-ajaran kebenaran, maka ini perlu diutamakan, harus diutamakan. Dan kita manut kepada ajaran Weda, karena ini merupakan ajaran yang utama. Kebenaran yang utama ada dalam Weda. Ya, sumber ajaran kebenaran yang abadi, ini ada dalam Weda. Maka dari itu kita sebagai umat Hindu, ya khususnya, harus benar-benar bisa memahami daripada ajaran Weda itu sendiri, sehingga kita di dalam berproses, berperilaku dalam kehidupan ini bisa terjaga dengan baik. Kemudian selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam Weda. Kenapa ajaran Weda sangat relevan sepanjang zaman, bahkan sampai sekarang ini pun masih sangat-sangat relevan. Ya, sesuai sekali anak-anak ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Weda ini banyak sekali. Yang pertama itu ada pengorbanan. Ya, pengorbanan artinya keikhlasan. Yadnya. Ada kebenaran, satya, kasih sayang, ahimsa, kemurahan hati, daksina, sedekah, punya atau dana, menghindari judi, aksa atau nita, kemuliaan, swati partam, keharmonisan, samjenanam, keindahan, sundaram, persatuan, samantu, anti kekerasan, akroda, kewaspadaan, jagra, kesucian hati, daksina, kemakmuran, jagadita, dan kebajikan atau berada. Nah, ini semuanya adalah nilai-nilai dalam Weda yang nilai-nilai ini sangat relevan sampai saat ini. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Ya. Bagaimana kita dalam melakukan proses kehidupan ini tidak melakukan kekerasan, karena Weda mengajarkan kepada kita untuk anti kekerasan atau akroda. Ya, tidak kroda begitu. Kroda artinya marah, kalau akroda artinya tidak marah. Maka Weda mengajarkan kepada kita itu untuk akroda, anti kekerasan. Bagaimana kita diajarkan untuk waspada. Bagaimana kita diajarkan untuk memiliki kesucian hati. Ya, bagaimana kita diajarkan untuk mencapai kemakmuran. Bagaimana kita diajarkan untuk mencapai kebajikan atau melakukan kebajikan. Dan bagaimana kita diajarkan untuk melakukan keikhlasan, pengorbanan. Bagaimana kita diajarkan untuk melakukan kebenaran, melakukan kasih sayang, ahimsa, melakukan kemurahan hati, melakukan sedekah, punya, menghindari judi, selalu menimbulkan kemuliaan, membentuk keharmonisan, menciptakan keindahan, menciptakan persatuan. Nah, ini yang ada dalam nilai-nilainya, yang harus kita jaga, yang harus kita lakukan, ya, cermati, laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga usaha, kertih, ya, jasa baik, yasa, keramah tamahan, sream, persaudaraan, maitri, keamanan, abayam, tugas dan kewajiban, swadharma, keberanian, wiram, profesi, warna, tahapan hidup, asrama, kecerdasan, pradnya, kesehatan, kesatuan, yuga. Nah, ini nilai-nilainya. Nilai-nilai dalam ajaran Weda. Nah, sekarang bagaimana upaya mengajarkan Weda? Ada upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa mengajarkan Weda kepada umat manusia semuanya. Ya. Apa aja upaya-upaya itu? Satu, dengan kesenian wayang. Nah, ini kalau kesenian wayang ini
merupakan kesenian budaya Indonesia ya. Jadi sangat baik untuk dilakukan sebagai media untuk mengajarkan kitab suci Weda kepada masyarakat. Ya. Kalau kesenian wayang itu kan sudah ada, sudah dikenal oleh masyarakat kita, terutama di Indonesia ya, seperti Mahabharata dan Ramayana ya. Maka Weda itu mengatakan begini, sebelum kamu memahami Weda, maka lebih baik yang kamu pahami dulu adalah Itihasa. Itihasa itu apa? Ramayana dan Mahabharata. Nah, Ramayana dan Mahabharata ini dibentuk dalam bentuk kesenian wayang kalau di Indonesia. Ini bisa kita gunakan sebagai alat untuk mengajarkan Weda. Nah, kemudian melalui seni Utsawa Dharma Gita. Apa itu Utsawa Dharma Gita? Utsawa Dharma Gita itu ajang perlombaan Dharma Gita. Dharma Gita itu artinya nyanyian-nyanyian keagamaan. Bisa melalui pembacaan sloka, kekawin, palawakya, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk media untuk mengajarkan Weda. Kemudian melalui seni Mawirama dan kekawin ini juga biasanya ada dalam Utsawa Dharma Gita. Ada sinetron bernuansa religiusitas Hindu. Ya, kita membuat drama misalnya, drama sinetron yang bernuansa Hindu. Itu juga sebagai upaya mengajarkan Weda. Ada seni pertunjukan arja. Ya, pertunjukan arja ini merupakan suatu seni pertunjukan kolaborasi antara drama gitu ya, tari dan gerak, antara tari dan suara, antara tari dengan drama. Nah ini arja namanya, arja kalau di Bali. Ada seni pertunjukan topeng juga sama ya. Topeng itu antara tarian dan lantunan kata-kata ya. Wejangan-wejangan, ini pertunjukan topeng. Wejangan-wejangan itu ada yang menceritakan, namanya dalang di sini ya. Dia akan menceritakan kepada si penarinya yang melakukan proses tarian begitu. Dia akan mengemukakan tentang ajaran-ajaran Weda melalui pertunjukan topeng ini. Nah, kemudian ada juga Dharmatula dalam Paruman Bali Balai Banjar. Apa itu Dharmatula? Dharmatula ini artinya diskusi. Ya, diskusi. Kita bisa melakukan diskusi keagamaan. Ini juga bisa sebagai upaya untuk mengajarkan Weda. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya ada acara mimbar agama Hindu di radio, televisi, dan media cetak dan sebagainya, walaupun elektronik. Nah, acara mimbar agama Hindu ini terutama di televisi kan Bu Made ngisi setiap bulan, hampir setiap bulan Ibu ngisi mimbar agama Hindu. Untuk saat ini aja masih vakum karena masih ada sesuatu dan lain hal, mungkin kedepannya akan lebih dilanjutkan lagi ya. Jadi acara mimbar agama Hindu ini khusus membahas tentang ajaran agama yang dilakukan secara mimbar ya, diskusi mimbar gitu ya. Talk show tanya jawab di tentang ajaran Weda. Gitu. Ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa Ibu Made sampaikan untuk pertemuan kita kali ini ya. Satu video ini sekaligus mewakili dua pertemuan ya. Sehingga pertemuan satu dan kedua cukup menonton video ini. Selanjutnya tugas itu Ibu akan share melalui link Google Form ya. Untuk itu selalu Ibu tekankan kepada kalian, mari bersama-sama mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik meskipun dilakukan secara daring ya. Ibu selalu mengajak kalian untuk selalu semangat dalam mengikuti proses pembelajaran ya. Baik itu daring maupun nanti secara luring ke depannya ya. Daring dan luring. Untuk saat ini kita daring karena tidak memungkinkan untuk luring, maka mari kita bersama-sama semangat untuk belajar ya. Guru bukan satu-satunya media anak-anak. Kalian juga bisa mencari nanti materi-materi yang berkaitan dengan Weda melalui proses literasi. Baik itu di buku paket, bisa browsing internet dan lain sebagainya. Ya, nanti kalian tumbuhkan rasa ingin tahu kalian dengan baik sehingga nanti kalian mampu memahami, menyelami ajaran-ajaran ataupun materi-materi yang sudah Bu Made ajarkan kepada kalian. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa Bu Made sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Ya, Ibu ucapkan kepada kalian tetap semangat, ya, mengikuti pelajaran, tetap jaga kesehatan. Kita berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk tugas ya, untuk tagihan nanti akan Ibu share melalui Google Form. Kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.
Salam sehat.